Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Lama nggak ngangkot karena memang lagi datar-datar aja. Ya sekarang kita ada tamu yang agak sepuh ya, tapi rambutnya udah silver tapi ganteng. Ya ini the one and only Mr. Azhari. Beliau ini adalah komisioner KPU 2019 dan sebelumnya Ketua Panwaslu 2014 Kota Malang. Siap. Nah ini ngomong-ngomong tentang pemilu, kenapa butuh Panwaslu, kenapa butuh KPU, mungkin sudah kita bisa googling ya, kita bisa cari itu apa fungsinya. Tapi kira-kira ya, hoax nggak sih kalau saya ngomong Panwaslu itu sampai hari ini nggak pernah benar-benar, entah di pusat entah di daerah, yang benar-benar sebuah pengawasan sampai kemudian bisa membuat calon entah dari legislatif atau eksekutif sampai mendapatkan sanksi tertinggi, dia out. Pernah nggak sih? Kayaknya nggak pernah sih kalau Kota Malang pernah. Wah, ini seru kan? Nah seru ini. Jadi 2012 yang sebelum anggota DPR yang kemarin itu ada salah satu calon legislatif pada saat itu di sebuah partai tertentu ya? Di sebuah partai itu melakukan kampanye yang benar-benar dilarang. Apa di kampanye? Tempat pendidikan. Oh, yang dilarang itu tempat ibadah, tempat pendidikan, kemudian sarana prasarana pemerintah, ya. Nah, ini yang bersangkutan itu melakukan kegiatan kampanye itu di lembaga pendidikan. Terus sanksi tertingginya akhirnya dicoret. Wow. Jadi dicoret, ini baru kemudian ini tidak disahkan sebagai anggota legislatif. Meskipun dia jadi. Iya, dia jadi. Betul. Dia jadi memiliki suara terbanyak, salah satu pemilik suara terbanyak. Dan dia dicoret gara-gara dia pernah kampanye di lembaga pendidikan. Oke. Jadi kita menemukan itu faktanya, kemudian akhirnya setelah kita melakukan proses adjudikasi sudah selesai, kemudian akhirnya pleno di teman-teman dengan seluruh Gakumdu akhirnya memutuskan yang bersangkutan dinyatakan masuk dalam kategori pidana pemilu, sehingga dibatalkan. Dan itu sudah terjadi. Kota Malang sudah terjadi. Oke, keren. Nah terus ini KPU, bener nggak sih rumor di luaran atau kasak-kusuk teman-teman ya, bahwa daripada kita money politik di bawah, ya, mending langsung kulaan aja langsung ke pusatnya suara. Nah, itu nggak itu buat saya berlebihan nggak sih orang ngomong kayak gitu? Sebenarnya sangat berlebihan, bahwa konteks penyelenggara pemilu, zaman mulai dari saya di Panwaslu sampai di KPU, orang yang merumorkan itu adalah orang-orang yang tidak pede kalau dia berjuang dari bawah. Jadi perjuangan yang sebenarnya itu adalah calon anggota legislatif itu berjuang untuk memperoleh suara itu dari bawah, bukan ucuk-ucuk dia merasa memiliki finansial kemudian nggak usah. Ada nggak sih tapi calon yang kemudian karena nggak pede dia, Pak saya kulaan suara di KPU gitu? Ada tapi ya? Ada. Oke. Jadi itu pernah terjadi, sehingga banyak rekan-rekan kita, teman-teman komisioner itu yang dalam tanda kutip itu di DKPP-kan kode etiknya, karena terindikasi dia menerima kulaan suara. Itu ada. Dan kalau kita mau googling ya, itu banyak diputus oleh hasil putusan sidang DKPP yang menyatakan beliau itu masuk dalam kategori itu. Nah, jadi walaupun itu memang terjadi, tetapi sebenarnya tidak mungkin terjadi. Akhirnya kembali ke siapa? Kembali lagi kepada oknum penyelenggara pemilunya. Karena kalau kita berbicara tentang membeli suara yang sering, bukan berita hoax, bahwa suara itu bisa dibeli. Kulaannya di KPU langsung. Kulaan mereka itu adalah ke KPU, ke penyelenggara. Jadi kita berbicara ke penyelenggara. Ke penyelenggara ya. Penyelenggaranya itu ada Panwaslu, ada KPU. Dua-duanya itu bisa. Padahal harus kita akui
dua penyelenggara ini sudah termaktub terikat dengan sumpah mereka untuk tidak melakukan itu. Betul. Tetapi mereka memola si calon-calon ini membuat sebuah pola bahwa ini bisa dibeli dari mereka. Iya. Calonnya kreatif ya. Nah, itulah yang sering terjadi. Jadi ini inisiatif dari calon ya, kemudian pengen kulaan suara itu ya. Iya, kebanyakan diawali dari para calon. Harus Ya, karena kita kata akui. sampean nggak pede dengan kualitas dirinya, nggak Betul. pede dengan timnya, gerak Betul. gimana. Apa menurut sampean, kita ngomong prediksi ke depan ya? Ya, Apa masuk akal nggak sih kalau masih ngomong money politik ke depan ketika sekarang sudah berjalannya waktu, bahwa ketika dia punya calon yang money politik, kemudian begitu mereka jadi, kemudian mereka nggak peduli, apa pemilik suara ini nggak punya kira-kira ke depan tuh masih kesadarannya rendah atau tinggi sih? jadi gini Mas Taufik, jadi sekarang ini kan semua penyelenggara pemilu itu berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Terkait dengan money politik. Betul. Tetapi keterbatasan penyelenggara pemilu dengan komponennya sampai ke bawah kan tidak sebegitu banyak dengan jumlah peserta pemilu. Jadi calon Oke. legislatifnya, Calon legislatif umpamanya dari 18 partai politik, partai politik itu kira-kira berapa? 200 orang? kurang lebih segitu banyak. Yang jaga berapa? Yang jaga itu hanya 100-an. Berarti banyakkan. Jadi separuhnya itu loss pasti. Kan tidak mungkin untuk mengawasi semuanya. Nah, Ya. si calon ini mencari ruang Nah, bagaimana caranya mereka tidak terawasi. oke. Iya kan? Yang Betul, pertama. betul. Yang kedua, masyarakat kita ini masih memiliki transaksional di masing-masing individunya. Jadi jiwa transaksional itu Masih tinggi. masih tinggi. Karena mereka nggak nyadar ya bahwa sebenarnya politik itu nggak ngaruh langsung pada dirinya. Sebagian masyarakat itu, sebagian kecil ya, masyarakat Iya. itu sadar Mas Taufik. Oh, kalau sebagian kecil sadar ya? Sadar. Tetapi yang lain itu bukan konteks tidak sadarnya. Tetapi saya butuh gitu. Oke. Jadi misalkan gini, saya ambil contoh ada seorang calon legislatif datang ke sebuah wilayah, kemudian dalam tanda kutip dia membeli suara Bagi-bagi. per orang 100.000. Hmm. Nah yang menerima ini bagi dia saya nggak ngaruh kok, karena anggota legislatif itu setelah saya terima uang 100.000, saya juga tidak bisa komplain kepada mereka, Oh. karena suara kami adalah suara habis jual. Suara dijual. Iya. Anyar. Ya. Karena begitu dia jadi anggota legislatif, loh apa yang saya perjuangkan? Perjuangan suara partai, bukan suara individu lagi. Coba Mas Taufik cermati. Iya, emang. Begitu Karena saya ngotot mamanya kita satu fraksi. Saya ngomong enggak keputusan fraksi iya. Nah, Ya kalah. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Nilai-nilai yang inilah yang harusnya kita berantas. Bagaimana? Jangan lagi ada orang yang menyebutkan gini, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ini sama dengan kita menyuburkan money politik. Oke, paham. Harusnya kita menolak hadirnya orang yang membagikan uang. Langsung ditolak. Tidak menerima uangnya, orangnya kita tolak. Karena jelas haram ya. Bukan. Kalau kita beragama sebenarnya haram kan. Betul. Tetapi kan di lain pihak butuh gitu loh Mas Taufik. Ya, kan serba salah. Iya. Kalau orang butuh itu kadang yang haram jadi halal. Itu baru bicara uang, fresh money. Yes. Belum sembako. Sembako ini banyak ciri. Saya pengalaman kemarin Mas Taufik. Jadi waktu zaman saya di Panwaslu, dia tidak bermain uang tetapi bermain sembako. Sembako ini dibagi pada konteks kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Contoh, ada kegiatan PKK. Mas, kalau ada tempatmu ada rapat PKK, rapat RW, tolong saya diundang. Begitu dia undang, dia datang, ini sekedar ucapan terima kasih. Satu kresek isinya minyak goreng, isinya macam-macam ya. Parsel lah. Nah, parsel kayak gitu. Ini bagian daripada itu. Jadi memang bukan uangnya, tetapi sebagai penyelenggara pemilu, Panwaslu khususnya, ini sebuah pelanggaran sudah. Itu sudah pelanggaran. Sebuah ya? pelanggaran. Sudah fix pelanggaran. Betul. Nah, kenapa masyarakat itu tidak mau menyampaikan konteks pelanggaran yang terjadi? Karena mereka gini, aduh seakan yo, wis kadung nompo, kemudian uangnya tak laporno. Banyak yang terjadi kayak gitu. Akhirnya Oh, ewo pakai ewo ya. Akhirnya- Wong Jawa itu ngono aja ini. Susah. Saya tahu di KI
Kate nglaporno piye ya? Katego. Iya. Nah, dulu kita waktu zaman saya di Panwaslu, itu terjadi Mas Taufik. Setelah dia melaporkan, begitu kita panggil, klarifikasi, kita minta alat buktinya, mana uang yang dikasih? Suka ono Mas. Mana sembako yang dikasih? Suka ono Mas. Nah, kita butuh alat bukti. Benar kamu menerima, benar. Dosnya mana? Kau ono Mas. Loh, yang kamu laporkan apa? Ini kan serba salah. Karena nggak ada alat bukti. Tidak ada alat bukti. Hebat juga ya pikir-pikir ya. Alat bukti bisa dihilangkan. Nah, inilah yang Mas Dovi yang saya katakan bahwa sistem yang dipakai oleh para calon ya kandidat ini untuk mengaburkan regulasi yang ada. Oke. Untuk mengaburkan. Mereka mempergunakan celah-celah ini agar supaya mereka tidak terjerat oleh aturan penyelenggara pemilu. Itu Mas Taufik yang terjadi sekarang. Nah, sekarang ini aku ngomong tentang ke depan ya, pemilu ke depan. Ada data nggak sih? Sekarang itu pemilih pemula berapa yang sekelas anak-anakku yang baru punya KTP itu? Waduh, saya perkiraan berapa? Majority atau minoritas khususnya? Majority. Oh. Untuk milenial yang kelahiran 94 ke atas sampai dengan 2004 ya, itu majority. Karena yang tua itu sekarang itu ada yang sudah mendaleg, ada juga memang yang walaupun tidak mayoritas gitu. Artinya suara-suara kaum milenial ini sampai dengan Gen Z itu sekarang itu lagi lebih banyak mereka. Nah, mereka majority ya. Majority. Kira-kira ini contoh nih, aku tanya anakku ya. Kamu mau nggak pakai kaos ada gambar calon legislatif atau gambar partai gitu? Ya. Nggak mau kan? Betul. Loh, mayoritas nggak mau. Nggak, ya enggak lah kata dia gitu. Terus kalau kamu dikumpulin di tempat terus kemudian ada dangdutan, ada gini, nggak mau. Enggak lah kalau dikumpulkan panas-panas gitu, enggak lah kata dia. Terus suruh naik motor rame-rame gitu, ya kayak pemilu zaman dulu gitu. Mereka nggak mau. Konvoy. Terus gimana ini nanti ke depan kalau mereka udah beda gaya? Apa partai juga sebenarnya atau Panwaslu atau KPU punya cara nggak sih untuk edukasi mungkin beda karena mereka mayoritas dan mereka belum pernah ikut pemilu sama sekali. Menarik mereka lewat gimana tuh? Ya, berarti kita bicara tentang pemilih pemula. Yes. Ya, kalau bicara pemilih pemula berarti maksudku yang aku takutkan nih, Pak Azhari, makin dikit nanti anak-anak itu tertarik ke pemilu gitu maksudku. Nyoblosnya khususnya kan? Iya, karena negara kan dia nggak bisa dikumpulkan, terus nggak ngerti lah. Karena dia punya idealisme sendiri. Gitu. Betul. Nah, jadi gini, mayoritas sekarang ini partai politik berupaya untuk merangkul kaum milenial dengan Gen Z ini pada konteks mereka untuk jualan partai, bukan jualan calegnya. Okay. Karena mereka mengarahkan pola pikir anak muda sekarang itu kepada visi misi partai politiknya. Nah, kalau kita berbicara suara anak muda mau ditarik kepada calon legislatif, maka dia harus berpikir dua kali. Kenapa? Tadi Mas Taufik udah katakan, anak muda sekarang itu malas mau pakai foto caleg. Nggak mau lah. Ya, aku tanya anakku, nggak mau katanya. Iya, karena mereka berpikir begini. Di saat mereka mempergunakan itu, mereka akan tersandra oleh seseorang. Yang ada sekarang adalah militan dari calon itu sendiri saja yang dia perjuangkan. Yang dia harapkan bahwa dari orang-orang militan ini itu bisa mempengaruhi anak-anak muda yang searah pemikirannya dengan sama si militan ini. Misalkan anak mudanya ambil golongannya anak-anak kita, ya. Nah, dia ini dikenal di lingkungannya. Nah, dikenal di lingkungannya. Dia yang akan mempengaruhi. Tetapi caranya lebih ini ya. Iya. Lebih soft ya. Lebih soft. Karena kalau kasar nggak mau kayak anak-anak muda sekarang udah nggak mau. Iya betul. Yang kedua, sekarang ini yang dibutuhkan adalah calon legislatif, baik calegnya itu sendiri maupun partai politik, adalah merangkul mereka dengan event yang sekarang yang mereka senangi. Apa? Kalau tadi Mas Taufik katakan festival kopi, mungkin kali ya. Kalau suruh dangdutan, guys, mungkin di panas-panas itu kayaknya tapi ada beda, Mas. Gimana? Dangdutan itu punya masa sendiri. Betul. Ya kan? Sepuh ya. Betul. Ada masa sendiri. Anak muda juga banyak, Mas Taufik. Yang senang dangdutan gitu loh.
Tapi apakah bisa menyentuh mereka kalangan muda? Nah, kita ambil pasal-pasal yang berbeda. Wilayah Tapi kabupaten. trouble-nya boleh nggak sih di atas jam 6 sore? Memang nggak boleh. Kan repot juga, anak-anak sekarang nggak mau kena panas loh. Iya, betul. Nah, Tapi kan sekarang kan banyak model yang bisa mereka pergunakan. Oke. Nah, inilah yang saya katakan yang mereka bisa pergunakan momen-momen itu gitu loh. Jadi bagaimana mereka mengedukasi itu ya dari pola itu. Yang kedua, peran penyelenggara pemilu adalah masuk di sekolah-sekolahan. Yang Katanya nggak boleh. Loh, enggak, KPU. Oke, Yang boleh masuk kan KPU tau. Oke, boleh. Nah, Maksudnya edukasinya ya. edukasinya. Oke. Nah, kita KPU itu bekerja sama dengan Anak kelas 12 tuh sekarang sudah punya KTP. Betul, umur 17 tahun ke atas. Iya, kan? betul. Nah, berarti kan SMA kelas 2 ke atas. Anggaplah kita datang kepada mereka yang kelas 3, kan gitu. Kita hadir di forum mereka kemudian Untuk kita edukasi bahwa pentingnya pemilu untuk ya, kelangsungan demokrasi. Betul. Oke. Itu sasaran kita. Tapi kan berbeda dengan partai politik. Coblos saya. Nah, Beda ya. kalau coblos saja sudah berbicara tentang siapa yang punya peran penting. Oke. Sampean melihat demokrasi ke depan tuh gini-gini aja apa sampean masih optimis berubah sih? Saya masih optimis itu bisa berubah. Maksudnya? Kembali lagi kepada para calon-calon legislatif. Soalnya gini loh ya, aku kenapa sampai tanya seperti itu? Karena sampai hari ini yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan politik kan partai politik. Iya. Tapi saat ini partai politik kurang loh memanfaatkan kesempatan itu atau privilege itu untuk kemudian membuat generasi kita itu melek politik, termasuk pro terhadap demokrasi. Ya. Sehingga mereka, saya menyebutnya, jika suatu saat demokrasi ini punah, ya nggak ada lagi pemilu kan gitu. Maksud saya gimana? Regenerasi kan, kita harus berbicara regenerasi tentang demokrasi ini. Di beberapa tempat sebenarnya masih cukup banyak partai politik yang bisa memiliki kemampuan untuk melakukan pengajaran dari awal. Pendidikan politik ya, pendidikan politiknya. Tetapi kan persoalannya kan tidak semua komponen partai politik melakukan hal yang sama. Saya ambil contoh sederhana begini. Di legislatif, partai politik A, calegnya yang masuk, yang duduk itu anggap aja orang 5. Ya, orang 5 kursi lah ya. 5 kursi ya. 5 kursi ini apakah memiliki peran yang sama untuk bisa melakukan pendidikan politik? Tidak ada. Kecil sekali. Kecil sekali. Nah, sekalipun ada, padahal mereka itu punya kegiatan apa yang disebut dengan reses. Reses ya. Ya. Jaring aspirasi yang itu harusnya momennya itu bukan lagi pemilih mereka secara langsung. Ya, yang dihadirkan malah sebenarnya everyone ya. Iya, harusnya orang-orang yang selama ini belum bergabung dengan mereka memberikan edukasi. Ini loh, partai kami sudah jadi. Ini si bapak ini anggota DPR, ada di fraksi ini. Yang dia beliau lakukan ini. Betul. Harusnya itu yang mereka lakukan. Tapi apa kenyataannya? Coba lihat, kalau ada reses itu yang diundang orang-orang itu saja. Dia yang diundang yang dulu jelas-jelas tim suksesnya. Nah, iya. Terus bagi-bagi juga pada tim suksesnya. Nah, mestinya nggak gitu ya? Harapannya itu tidak seperti itu. Tetapi justru malah yang dulu mungkin nggak tahu jadi tahu. Iya, yang itu yang harus yang dulu nggak dikenal, oh iya. Harusnya yang seperti itu. Betul. Faktanya kan tidak. Yang kedua, banyak apatisme dari komponen partai politik yang jadi orang 5 ya dalam partai politik. Padahal yang berjuang kemarin itu misalkan orang 45 dengan yang jadi ya. Jadi 45 totalnya misalkan. Tetapi apatisme itu yang 40 itu gini. Paling sesuk ya sing dadi ya iku wae. Itu juga nggak ini ya? Iya, paling banter aku juga apa kalau ada pembatasan berapa kali orang itu harusnya. Kalau saya secara pribadi. Saya kepingin ada pembatasan. Anggap misalkan 3-4 kali lah misalkan kayak gitu ya. Biar ada regenerasi ya. Biar ada regenerasi. Sehingga calon-calon anggota partai politik yang sudah terrekrut, yang masuk di dalam partai politik yang baru-baru yang muda-muda ini akan melakukan sebuah perubahan-perubahan di dalam partai politik. Masuk akal. Dengan konteks yang berbeda pula. Iya. Jadi buat apa pemimpin daerah atau pemimpin pusat dibatasi 2 periode, tapi kalau DPR-nya tidak, sama aja gitu. Jadi
Jadi Jadi pemain kalau buat saya sih, kalau pemain terlalu lama bermain akhirnya dia nggak fokus pada permainan. Itu buat saya. Iya, jenuh yang dibiarkan untuk terus bermain. Jenuh dan biarkan untuk Terus bermain. Iya. Masuk. Iya. Belum ada ya sampai hari ini pembatasan berapa kali gitu. Belum ada. Oke. Harusnya ada tokoh-tokoh kita, khususnya pemerhati politik, pemerhati demokrasi, itu menyuarakan ini supaya regenerasi di legislatif itu terjadi. Kalau tidak, ya akan begini saja. Gitu. Akan begini saja. Kita sudah banyak di DPR kita anak-anak muda yang maju. Tetapi anak-anak muda yang sekarang ini yang kita harapkan adalah orang-orang yang kritis. Kritisnya kepada siapa ya? Kepada pemerintah. Karena yang diawasi. Iya, karena proses mereka mengawasi itu. Harusnya mereka lebih kritis. Supaya apa? Demokrasi yang kita bangun selama ini itu searah sepemikiran dengan mereka. Betul. Jadi Karena sejatinya demokrasi itu menggeleng, bukan mengangguk. Iya. Kalau mengangguk kita ya menjadi kerajaan aja sekalian, kan gitu. Betul. Itu yang kita harapkan ke depan. Terakhir nih, politik identitas di mata seorang Pak Azhari, politik identitas itu piye? Jadi sekarang ini banyak kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi dirinya menjadi sesuatu yang merasa Dan saya kelompok tertentu. Ya terkucilkan. Kemudian karena saya terkucilkan, akhirnya saya membentuk sebuah komunitas kemudian saya viralkan bahwa komunitas kita itu akan membangun begini, kita menolak si A, kita menolak si B. Inilah yang dikatakan kenapa politik identitas khususnya Kota Malang yang kita sering bahas dalam kelompok sosial kita menolak. Sebab apa? Ini yang memecah belah. Ketika orang ngomong asal usulnya, kemudian dia tidak move on dari asal usulnya, yang ada identitas itu. Iya. Dan Jadi itu nggak sehat. Nggak sehat. Kemudian kalau menjadi sehat, politik identitas menjadi sehat itu di saat dia mengakui kelompok lain. Tapi kenyataannya kan tidak. Menghormati kelompok lain. Iya, kenyataannya tidak. Bahwa dialah yang paling benar. Ya. Nah, ini yang susah. Inilah yang di pemilu ke depan yang kita harapkan tidak ada lagi ini kelompok-kelompok politik identitas yang mengidentitaskan dirinya menjadi sesuatu yang paling benar. Ini yang kita hapuskan. Kita sudah sepakat Kota Malang jauh dari politik identitas agar supaya kukuh satu berkuat untuk memperjuangkan demokrasi yang sudah kita bangun di Kota Malang. Itu yang paling penting. Ya, talking about buzzer. Buzzer itu butuh tidak butuh. Butuh tidak butuh. Oke. Nah, kalau kita butuh dalam rangka untuk mengangkat elektabilitas baik pribadi, partai politik maupun seseorang, maupun pemerintah. Iya, bahkan pemerintah bahkan. Ya. Bahkan ada seseorang yang ngomong bahwa yang memiliki peralatan untuk menjadi buzzer ya pemerintah, penguasa. Sebenarnya secara finansial. Yes. Secara finansial karena mungkin dia tidak pakai dana dia sendiri. Ya kan? Nah, tidak butuh, buzzer tidak dibutuhkan kalau yang bersangkutan memiliki kepercayaan diri tinggi bahwa dia bisa melakukan itu tanpa memerlukan tangan orang lain. Dia pengen ya dirinya. Iya, jadi dia memperkuat sosial medianya dia, dia memperkuat jaringan dia. Ini bisa tanpa pihak ketiga. Tanpa pihak ketiga bisa, sebenarnya bisa. Tergantung apakah yang bersangkutan ini bisa membentuk ini, memulai ini. Tapi kadang-kadang orang yang tidak pede, mendingan aku bayar pasar aja, selesai. Iya kan? Ya. Nah, ini yang harusnya mulai sekarang. Yang berbahaya, mungkin buzzer yang fungsinya ganda untuk mengangkat elektabilitas yang si pembayarnya dia, si pemeliharanya dia, dan yang kedua menjatuhkan pihak lain. Itu yang untuk memecah belah. Itu yang bikin rusak demokrasi kita. Yes. Hadirnya buzzer yang untuk memecah belah. Memecah belah. Itu jangan. Gitu. Itu yang merusak demokrasi. Ya, kalaupun itu terjadi di kemarin-kemarin, moga jangan terulang ya. Harapan kita gitu, Mas. Oke. Harapan kita kayak gitu. Jadi masyarakat, kami mengajak khususnya pegiat sosial, kawan-kawan pegiat sosial untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui forum ini, melalui podcast ini juga kita kan berharap bahwa teredukasinya masyarakat itu dari informasi yang benar, bukan dari informasi yang walaupun sekarang ini kita hanya mendengar hoak aja, berita-berita kemudian kita cerna begitu saja gitu. Tapi sekarang bagaimana dengan adanya media sosial kita ini, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapan kedepannya seperti itu. Oke, terakhir nih,
Pak Azhari, pemilu ideal itu di mata seorang Azhari seperti apa? Saya berharap The best election itu yang kayak the apa? best election itu adalah menghasilkan orang-orang yang memiliki kapabilitas best. Di legislatif terdapat orang-orang yang memiliki idealisme baik. Dia mempertahankan idealismenya, ya. Kemudian memperjuangkan idealismenya dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat secara umum. Ya, legislatif. Eksekutif, kita berharap calon-calon kepala daerah besok adalah orang-orang yang memiliki pemikir-pemikir intelektual yang bisa menjalankan semua amanah ini secara utuh. Karena apa? Kita harus ketahui bahwa banyak kepala daerah kita itu kena OTT. Bisa karena dia, bisa karena bawahannya. Pemimpin adalah tonggak dari sebuah lembaga yang mengatur segala aktivitasnya. Betul. Anak buah kena OTT, itu kembali lagi siapa pemimpinnya. Ya. Mari kita lihat itu. Ya. Sehingga harapan ke depan demokrasi kita ini adalah demokrasi orang-orang yang memiliki kemampuan membawa dirinya untuk kesuksesan lingkungannya sendiri yang paling kecil. Kita bicara Kota Malang, ya kita bicara, ayo bangun Kota Malang. Apakah Anda legislatif maupun eksekutif? Kita bangun Kota Malang. Kenapa? Semua kebijakan yang diberikan itu adalah untuk warga Kota Malang. Carut-marut di pusat, abaikan saja. Kita fokus di tempat di mana kita tinggal. Betul. Karena itu yang sebenarnya yang dengan tangan kita bisa ikut andil ya. Iya. Kalau di pusat kejauhan. Walaupun dekengan mau ke pusat gede. Dekengan pusat. Dekengan pusat. Ya, itulah teman-teman sekilas tentang KPU, Panwaslu, dan seperti apa pemilu ke depan. Semoga negara ini, kota kita yang cinta ini, ke depan akan menghasilkan orang-orang yang memang punya idealisme dan berpihak pada rakyat. Mungkin itu ya. Iya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.